Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 30124066 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Lalu masukkan royco. Setelah itu dikocok-kocok. Oh my god! Few moments later. Pada periode sebelum munculnya Islam di Arab, sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Istilah jahiliyah ini secara harfiah berarti kebodohan atau juga disebut dengan kegelapan, yang menunjukkan kurangnya pengetahuan dalam masyarakat tentang agama serta kebodohan dalam hal moral dan spiritual. Hijrah ini merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, atau yang dikenal pada saat itu dengan istilah Yathrib, pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini menjadi titik awal kalender Islam dan juga sangat signifikan dalam sejarah Islam. Kenapa hijrah terjadi? Hijrah ini terjadi karena meningkatnya penindasan terhadap umat muslim di Mekah. Di Madinah ini Nabi diterima dengan baik oleh para penduduk. Penduduk tersebut dikenal dengan istilah kaum Ansar, artinya kaum penolong. Hijrah, Nabi membangun masyarakat Islam yang baru dan menyusun pemerintah dari masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Hijrah ini menjadi simbol ketahanan dan kesetiaan terhadap iman dan dalam menghadapi tantangan. Riddah atau perang murtad merujuk pada serangkaian konflik yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, ketika sejumlah suku Arab menolak untuk membayar zakat dan mengklaim murtad dari Islam. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, perang ini dianggap sebagai tantangan serius terhadap stabilitas umat Islam. Abu Bakar mengambil tindakan tegas untuk menegakkan kembali otoritas Islam dan persatuan di seluruh Jazirah Arab. Ia memimpin pasukan untuk menghadapi suku-suku yang memberontak dan berhasil mengalahkan mereka dalam serangkaian pertempuran. Perang Riddah ini tidak hanya mempertahankan keberadaan Islam, tetapi juga menguatkan otoritas pemerintahan Islam di bawah khalifah. Keberhasilan Abu Bakar dalam menghadapi tantangan ini membuka jalan bagi ekspansi Islam lebih lanjut di bawah Khalifah Umar bin Khattab, yang melanjutkan upaya penaklukan dan penyebaran Islam ke wilayah baru. Fitnah dalam konteks peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan merujuk pada serangkaian peristiwa konflik dan perselisihan internal yang terjadi di kalangan umat Islam pada saat itu. Pada masa Khalifah Utsman, ketidakpuasan di beberapa kalangan umat Islam meningkat, terutama terkait dengan pengangkatan pejabat yang dianggap nepotisme dan pengolahan sumber daya. Ketidakpuasan ini berujung pada pemberontakan yang menyebabkan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman pada tahun 656 Masehi. Setelah itu, Khalifah Ali menghadapi tantangan besar dalam mengatasi perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, termasuk perang yang dikenal dengan Perang Jamal dan Perang Siffin. Peristiwa-peristiwa ini menandai awal dari perpecahan yang lebih luas dalam komunitas Muslim dan memunculkan sekte-sekte seperti Sunni dan Syiah. Fitnah ini tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap hubungan antar kelompok dalam Islam, serta mempengaruhi perkembangan sejarah dan teologi Islam. Kebudayaan pada masa Daulah Umayyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mencakup berbagai aspek seperti seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan.
Di bawah pemerintahan Umayyah terjadi akulturasi budaya antara Arab dan masyarakat yang ditaklukkan, yang memperkaya tradisi dan pengetahuan. Arsitektur Umayyah dikenal dengan pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Agung Damaskus dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang mencerminkan keindahan seni Islam. Selain itu, pengembangan kaligrafi Arab menjadi sangat penting dengan banyak karya seni yang dihasilkan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, periode ini juga menyaksikan kemajuan dalam astronomi, matematika, filsafat. Sebagian dipengaruhi oleh pengetahuan yang dibawa dari kebudayaan Yunani dan Persia. Kemudian, kebudayaan Umayyah menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam peradaban Islam, mempengaruhi berbagai bidang hingga masa berikutnya. Siapakah dia bersamamu? Pusat ilmu pengetahuan. Pada masa Daulah Abbasiyah 750 hingga 1258 Masehi di kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang sangat penting. Khalifah Abbasiyah mendirikan Bait Al-Hikmah, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian di mana para ilmuwan dari berbagai latar belakang dan budaya berkumpul untuk menerjemahkan dan mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Periode ini ditandai oleh kemajuan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, hingga kedokteran. Kehadiran Bait Al-Hikmah dan dukungan terhadap penelitian menjadikan Daulah Abbasiyah sebagai pendorong utama perkembangan intelektual dan kebudayaan di dunia Islam, serta memengaruhi Renaissance di Eropa. Pusat ilmu pengetahuan ini berkontribusi pada warisan yang masih relevan hingga saat ini.